Reaksi aku kalau mendapatkan kejadian ini sekalian kita rating. Kalau HP lowbat dan posisi lagi di luar. Tapi untungnya aku selalu bawa casan sih, nomor 5. Yang selanjutnya, macet masih bisa diatasi juga dengan cara ojol atau jalan kaki. Nggak masalah. Ditelepon mama sampai 17 kali udah kayak tanggal kemerdekaan aja. Nggak apa-apa, nomor 9. Namanya orang tua nyariin anaknya. Yang penting kita sabar. Ini kalau kita pakai jaket gitu ya basah. Masih bisa kering. Biasa itu nomor 10. Kalau tisu habis, gimana cara gue ceboknya? Masih bisa diatasi dengan cara bawa tisu sendiri dari rumah. Nomor 6 deh. Gak masalah. Kalau laptop ketumpahan kopi, ini udah pasti nyesel dan pasti rusak gak sih laptopnya? Nomor 9 dah. Udah pasti bikin bete, itu bad mood. Kalau alarm tergantung nih. Kalau alarmnya bunyinya deng 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 deng, terlalu keras, terus kasar, kita anggap aja ini alarmnya lembut ya. Nomor 7. Masih suka-suka aja. Tali sepatu nggak masalah nggak sih? Tinggal diikat doang. Kalau kepleset mah bisa-bisa berakhir di IGD. Nomor 2 dah, siapa tahu nomor 1 lebih nggak suka lagi. Ini nih, aku tuh paling gak suka di telepon ya. Lebih baik chat karena aku introvert. Udah pasti nomor 1. Jadi intinya kita tuh harus sabar karena semua itu ada solusinya. Rating seberapa nyaman aku tidur di sini. Oke, yang pertama. Ini mah kayak tanpa ujung gitu gak sih? Terus nuansanya gelap gitu. Bisa-bisa nanti di kegelapan muncul hantu gitu. Nomor 5 dulu deh. Langsung merinding bulu kuduk gua. Ini di kuburan ya. Mustahil banget mata bisa kepejam. Nomor 10 dah, itu paling gak nyaman. Nah, ini nih lumayan nih. Kalau misalnya kita lagi mual-mual gitu, lebih baik tidur aja. Terus ini juga ada selimut, ada bantal. Wah, enak banget sih ini nomor 3. Di laut ya, kalau diingap sama hiu, wah gak bisa hidup lagi dong, metong dong. Nomor 7 dah. Ini mah kayak rumah sakit gitu gak sih pokoknya ya. Kalau tidur di sini aku tuh gak mau bobo di lorong. Aku maunya bobonya di dalam kamar. Kalau di dalam kamarnya boleh lah. Nomor 4. Ini kok kayak penjara gitu ya. Atau kayak rumah hantu gitu. Tapi masih ada kasur. Jadi aman. Nomor 6. Ini nih yang paling nyaman sedunia. Ada kasur lengkap, estetik. Terus kita bisa memandangi. Tunggu. Ini mah bisa ada hiunya gak sih? Terus kalau kayak film The Meg itu loh. Serem juga kalau langsung diingap sama hiu. Nomor 9 dah. Kagak jadi itu yang paling nyaman. Ini nyaman sih. Ini kayak lagi piknik terus kita deep talk sama pasangan atau sama orang tua sambil rebahan. Oke lah. Nomor 2. Ini. Oke. Anggap aja ini relnya ya. Nggak kepake lagi. Jadi nggak bakal ada kereta yang lewat. Tapi nomor 8. Karena aku yakin nomor 1. Pasti yang bagus. Nih, filternya kayaknya ngedoain aku metong deh. Gimana sih? Nggak mau. Pokoknya aku nggak bakal isi di nomor 1 ini. Enak aja. Ma, minta duit dong. Aku mau jajan nih. Nggak ada. Duit mulu. Mending duitnya dipakai tuh untuk kebutuhan sehari-hari. Ya elah, Ma. Aku tuh cuma mau beli seblak di depan. Nggak ada. Mending masak sendiri aja. Lebih irit. Mama juga bisa kok. Aduh, apa sih ribut-ribut? Udah, Cu. Kalau kamu mau belanja ini minta sama nenek aja. Nenek punya banyak duit. Wah, nenek emang terbaik. Makasih ya, Nek. Makasih, Ma. Bu, ibu ini gimana sih? Itu kan uang bulanan yang aku kasih buat ibu. Uangnya kan udah dikasih buat ibu, jadi terserah ibu dong. Kamu juga jadi orang tua tuh jangan pelit-pelit. Aku gak tahu apa-apa ya. Nak, belikan mama ini, Nak. Aduh, kenapa feeling gue gak enak ya? Ini dia produk yang bisa menghilangkan flek dalam sekali pakai. Dengan harga 5 juta saja. Mama percaya? Oh iya dong, Nak. Itu kan udah ada videonya. Bisa menghilangkan flek dalam sekali pakai. Tapi mah mama mau 5. Nih udah mama siapin duitnya. Video ini kan udah. Kamu ini mau beliin atau enggak sih? Kalau enggak, mama bakal minta orang lain aja nih. Iya deh. Gak usah pakai acara ngambek. Kenapa sih? Seberapa suka aku sama pelajaran ini? 10. Geografi.
Dulu sih pernah disuruh moto awan di langit. Jadi kemana-mana tuh harus megang HP buat moto awan. Nomor 5 dulu deh. Biologi, lumayan sih ini gak ada hitungannya. Terus pelajarannya juga seru. Nomor 3, menarik soalnya. No comment. Musik. Aku kurang suka sih sama note-note. Tapi boleh lah karena gak terlalu mikir. Nomor 2 dulu. Olahraga ini bener-bener penyelamat. Bisa buat refreshing. Nomor 1. Enggak. Ini nomor 8. Ini aku suka banget karena bisa menampilkan keterampilan aku. Enggak masalah. Selama bukan hitungan. Ya enggak hafalannya sebanyak sejarah juga sih. Kita jadikan mau foto selfie. Jadi kok pakai HP siapa? iPhone. Ya elah, nih orang gak tahu aja ya memori gue full. Mana cerewet banget pula. Ogah. Pakai HP kalian aja ya. Ya elah, pelit amat sih. Padahal HP-nya juga gak tinggi seriesnya. HP Sultan, sifat pelit. Bukan gitu. Udah. Pokoknya di circle kita mulai sekarang tuh udah gak ada lagi ya foto-foto. Ya udah. Masa cuman karena foto mau putus pertemanan? Aneh banget sih kalian. 3, 2, 1. Kirim file ya ke grup supaya nggak pecah hasilnya. Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya, mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan. Mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman jongkok, kosong. Tapi Nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat indah bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada, Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembaran botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Maafin gue ya. Oh ya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue nggak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kalau tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya, Della. Tapi sebelum itu, mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Kesha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Kesha bilang gue gak bakal metong, tapi Kesha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga gak kenapa-napa.